Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gus Riani, dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Moneter dengan kode mata kuliah EKP 212219. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Mata kuliah Ekonomi Moneter mempelajari konsep dan teori yang berkaitan dengan sistem keuangan, serta bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi variabel-variabel ekonomi. Mahasiswa akan dibekali kemampuan untuk menganalisis isu-isu moneter aktual, termasuk perkembangan digitalisasi keuangan, inovasi sistem pembayaran, serta tantangan kebijakan moneter di era globalisasi. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu mengkaji permasalahan moneter baik secara teoritis maupun empiris, serta memahami implikasinya terhadap perekonomian nasional dan regional. Capaian mata kuliah Ekonomi Moneter yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori serta instrumen dalam ekonomi moneter, termasuk fungsi uang, mekanisme penciptaan uang, dan peran bank sentral. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara kebijakan moneter dengan variabel makroekonomi, seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, pendapatan nasional, dan neraca pembayaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan moneter di Indonesia dan negara lain, termasuk tantangan digitalisasi keuangan dan inovasi sistem pembayaran. Yang keempat, mahasiswa mampu menginterpretasikan data moneter dan indikator ekonomi makro melalui penggunaan data statistik, serta menyusun rekomendasi kebijakan moneter untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pokok bahasan dalam mata kuliah Ekonomi Moneter, yang pertama, sejarah, definisi dan fungsi dan pengukuran uang, standar moneter, lembaga keuangan bank dan non-bank, bank sentral dan kebijakan moneter, bank umum, permintaan uang, penawaran uang, suku bunga, inflasi, nilai tukar, neraca pembayaran, dan terakhir, perkembangan dan tantangan sektor keuangan di era digitalisasi dan globalisasi. Perkuliahan dilaksanakan dengan pendekatan blended learning, yaitu kombinasi antara pertemuan tatap muka dan pembelajaran daring melalui Learning Management System atau LMS resmi Universitas Sriwijaya, yakni di elearning.unsri.ic.id. Penilaian dalam mata kuliah Ekonomi Moneter terdiri dari 5 komponen utama, yaitu ujian akhir semester 30%, ujian tengah semester 30%, tugas kelompok 20%, keaktifan di kelas 10%, dan kehadiran 10%. Berikut contoh video pembelajaran pada pertemuan ketiga dengan topik Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik mahasiswa? Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Baik. Baik, Ibu. Yang lain? Baik, Ibu. Baik, oke, alhamdulillah Baik, Ibu. ya. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga, tapi sebelum masuk ke materi, Ibu mau mereview sedikit nih tentang materi kita minggu lalu ya. Minggu kemarin kita belajar tentang standar moneter. Ada yang masih perlu didiskusikan tentang standar moneter minggu kemarin? Udah clear semua? Clear, Ibu. Clear ya? Oke, alhamdulillah udah clear ya. Berarti kita bisa masuk ke materi selanjutnya ya.
Oke, materi hari ini kita akan membahas tentang bank dan lembaga keuangan. Ya, oke. Semua materinya apakah sudah terlihat PPT Ibu? Bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah ya, Sudah, sudah Ibu. nampil ya. Oke. Oke, jadi hari ini bank dan lembaga keuangan ya. Jadi lembaga keuangan ini penting kita pelajari karena dalam aktivitas kita sehari-hari, terutama kita ya di bidang ekonomi, tentu kita akan selalu bersinggungan, akan selalu eh, berinteraksi dengan bank maupun lembaga keuangan. Jadi ini dua lembaga keuangan utama di Indonesia. Yang pertama bank, yang kedua non-bank ya. Nah, bisa dilihat ya di diagram di grafik ini ya, bahwa bank sendiri kita bisa pecah lagi nih, bank sendiri. Ada bank sentral ya, ada bank umum, ada bank perkreditan rakyat ya. Jadi kalau dibagi lagi, emang bank apa saja jenisnya, Bu? Ada tiga ya, ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Oke, kemudian kelompok kedua adalah bukan bank ya, atau non-bank. Apa saja? Ada asuransi, ada leasing, gitu, ada dapen ya, itu dana pensiun, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan non-bank lainnya ya. Oke, Ibu akan jelaskan lebih detail lagi. Sekarang kita masuk ke bank sentral dulu ya. Oke. Adik-adik mahasiswa kalau nanti dalam penjelasan Ibu ada yang kurang clear, silakan raise hand ya. Silakan langsung ditanyakan ya. Atau kalau mungkin kalau Ibu menjelaskan terlalu cepat, boleh silakan raise hand, informasikan ke Ibu ya. Oke. Apa itu bank sentral ya? Nah, jadi bank sentral adalah lembaga keuangan yang dimiliki pemerintah umumnya ya. Nah, kenapa umumnya? Artinya di setiap negara belum tentu dimiliki pemerintah, bisa saja tidak dimiliki pemerintah gitu ya. Tapi case-nya kalau di Indonesia, bank sentral kita dimiliki oleh pemerintah ya. Kemudian bank sentral diberikan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga keuangan ya. Jadi bank sentral mengatur dan mengawasi ya lembaga keuangan yang ada di Indonesia atau yang ada di negara tersebut ya. Nah, ini sebenarnya fungsi ini di setiap negara pasti beda-beda ya. Di setiap negara pasti beda-beda tergantung kebijakan dari negara tersebut. Kemudian kalau di Indonesia, apa nama bank sentral kita di Indonesia? Ada yang tahu? Bank Bank Indonesia, Bu. Oke ya, Bank Indonesia benar ya. Jadi kalau di Indonesia, bank sentral kita ya Bank Indonesia gitu ya. Oke, apa definisinya adalah bank sentral merupakan lembaga negara yang independen. Independen artinya apa? Kalau independen artinya dia tidak bisa diintervensi oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Jadi dia ketika membuat kebijakan ya, ketika membuat kebijakan mengawasi semua dilakukan secara independen ya, tidak boleh diintervensi, tidak boleh ada titipan gitu ya. Oh, tolong aku jangan di ini, tolong nggak bisa ya. Dia harus independen, tidak ada yang bisa mengintervensi kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral ya. Oke. Selanjutnya, nah ini tujuan ya. Tujuan Bank Indonesia ada dua, tujuan utamanya ya. Yang pertama, kestabilan rupiah ya. Kestabilan rupiah dari internal. Di internal artinya rupiah kita harus stabil dari inflasi. Masih ingat apa itu inflasi? Inflasi Masih, Bu. apa? Ada yang tahu inflasi? Kenaikan? Kenaikan harga secara umum. Oke ya, kenaikan harga secara terus-menerus ya. Tapi keywordnya ada dua juga inflasi itu. Harganya naik selama periode tertentu dan tidak turun ya. Jadi naik tapi tidak turun lagi ya. Oke, itu inflasi ya. Oke, jadi tugas Bank Indonesia salah satunya menjaga
kestabilan rupiah dari inflasi ya. Jangan sampai terjadi inflasi. Kenapa tidak boleh inflasi? Karena kalau inflasi daya beli masyarakat bisa turun gitu. Kalau daya beli masyarakat turun, harusnya gaji misalkan UMR cukup untuk kehidupan sehari-hari, tapi ketika terjadi inflasi, harga barang-barang naik, maka bisa jadi gaji UMR tersebut sudah tidak cukup lagi gitu ya. Makanya harus dijaga ya. Oke, kemudian nilai tukar. Nah, kalau nilai tukar ini artinya rupiah ini harus stabil dari nilai tukar. Nah, misalkan harusnya misalkan rupiah sebelumnya 15.000, tiba-tiba naik terus tuh sampai ke 16.000, 17.000, naik terus, itu artinya dia nggak stabil tuh. Makanya harus dijaga, dan itu adalah salah satu tujuan dari Bank Indonesia ya. Oke, tuh 3 tugas utamanya kebijakan moneter ya, karena dia memang otoritas moneter, jadi Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ya. Misalkan sekarang kita punya apa yang terkenal sistem pembayaran kita sekarang? Yang tinggal di tap-tap aja, yang di scan-scan. Ada yang tahu? Iris. Bu. Oke, KRIS ya. Jadi KRIS itu adalah produk dari Bank Indonesia. Kenapa dia ciptakan produk tersebut? Ya karena dia ingin gimana caranya sistem pembayaran di Indonesia ini bisa lancar ya, lancar, aman. Makanya diciptakan produknya KRIS tersebut ya. Oke, kemudian yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Nah, tentu ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan OJK. Oke ya, OJK Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Sekarang kita ke bank umum. Oke, sebelum Ibu masuk ke definisi, bank. Ada yang tahu bank? Pernah ke bank? Produk apa saja yang bank umum punya? Apa saja yang produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank umum? Tadi menghimpun dana ya. Dana dalam bentuk banyak juga. Biasanya kalian nyimpen dana ke bank dalam bentuk apa? Dikasih apa? Tabungan ya, tabungan. Nah, untuk pebisnis biasanya dia dapat giro gitu ya. Oke. Kalau mau yang rate-nya lebih tinggi, bunganya lebih tinggi, itu biasanya ada produknya namanya deposito gitu ya. Oke, jadi di bank itu produk penghimpunan dananya bukan hanya tabungan gitu ya, ada deposito juga, ada giro juga gitu ya. Kemudian kredit juga, ada kredit juga banyak. Ada kredit investasi, ada kredit modal kerja, ada kredit konsumsi gitu ya, atau kredit multiguna yang terserah mau digunakan untuk apa gitu. Oke. Kemudian ada banyak lagi. Ada membeli, menjual, menjamin risiko sendiri, kemudian ada transfer ya. Nah, transfer mahasiswa biasanya apa kalau ke bank? SPP, pakai bank nggak kalian SPP? Iya, Bu. Iya, pakai ya. Pakai bank juga gitu ya. Pembayaran, banyak. Bahkan ada apalagi penitipan ya, penitipan dalam bentuk apa, dalam safe deposit box gitu ya. Misalkan Mbak Triwahyuni punya emas 1 kilo gitu ya, emas 1 kilo kalau disimpan di rumah beresiko nggak kira-kira? Beresiko ya, Berisiko. beresiko gitu, bahaya nanti dibobol maling, bahaya, bukan hanya emas yang hilang ya, nyawa pun terancam gitu. Apa yang kita lakukan? Kita simpan di bank. Kita eh, sewa safe deposit box di bank tersebut gitu untuk menyimpan barang-barang berharga kita, termasuk mungkin surat-surat wasiat, apalagi sertifikat tanah misalkan. Nah, itu ya bisa disimpan di bank. Oke, jadi kalau ditanya bank itu produknya apa saja, bukan hanya tabungan dan kredit ya, ada banyak ya, ada banyak, sampai menyimpan emas pun bisa gitu di bank. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk lembaga keuangan bank, kita punya bank perkreditan rakyat ya. Oke, bank perkreditan rakyat ini mirip dengan bank umum ya. Jadi by definition adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah, yang bentuk kegiatannya memberikan jasa, yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ya. Oke. Kemudian BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas dan perasuransian ya.
Ada yang ingin bertanya? Silakan, Rasen. Oke, Mas Hayat, silakan. Baik, Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi izin bertanya, Bu. Tadi di PPT kan Ibu menjelaskan bahwa kegiatan bank perkreditan rakyat itu kan jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan bank umum. Kira-kira kenapa ya, Bu? Hal tersebut bisa terjadi gitu. Karena dilihat dari itu kan BPR lebih terbatas daripada bank umum. Hmm. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Oke, kenapa Bu? Kenapa BPR tidak bisa produknya tidak seperti bank umum, Bu? Kan sama-sama bank, Bu. Kenapa BPR tadi, misalkan tadi clearing ya, giro. Kenapa BPR tidak diberikan hak itu ya? Oke, yang pertama adalah dari regulasi ya. Untuk regulasi, untuk pendirian bank umum dan bank BPR itu sendiri sudah berbeda ya. Oke, jadi untuk mendirikan bank umum itu dana yang diminta pasti lebih lebih besar gitu ya. Ya. Jadi kemampuan bank umum untuk mengolah dana manajerialnya itu pasti lebih kompleks dibandingkan dengan BPR gitu ya. Itu biasanya dihandle diberikan izinnya ke bank umum seperti itu ya. Gimana Mas Hayat? Clear? Ya, Bu, cukup menjawab, Bu. Oke, jelas ya. Oke. Terima kasih. Oke, di sini ada Mas Endri ya. Oke, silakan Mas Endri. Oke, baik. Terima kasih, Ibu, atas penjelasannya tadi. Endri, izin nanya, Ibu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, pertanyaan Endri, kenapa sih lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank itu dipisah, Ibu? Karena melihat dari segi efisiensi anggaran, efisiensi waktu, dan efisiensi regulasi, kenapa itu nggak digabung aja gitu? Terlihat seperti ke lembaga keuangan bank itu lebih spesial tersendiri, dikelompokkan sendiri, Bu. Jadi masyarakat itu lebih mengenal lembaga keuangan bank daripada lembaga keuangan non-bank. Seperti itu, Bu. Kenapa harus dipisah? Oke, ya. Oke, baik. Good good question, Andri ya. Oke, kenapa Bu? Tadi di bagian tadi ya, lembaga keuangan bank. Kenapa harus dipisah, Bu? Sepertinya bank ini anak spesial sekali gitu ya. Kenapa harus dipisahkan gitu? Kenapa nggak digabungkan aja mereka gitu ya? Sama, izinnya sama gitu ya. Produk ini jual sama. Kenapa nggak digabung aja gitu? Yang pertama, secara market share ya. Jadi market share itu di sistem keuangan kita yang paling besar itu market share-nya adalah perbankan ya. Nah, jadi tabungan, kredit itu nominalnya jauh lebih besar dibandingkan tadi leasing, dana pensiun gitu. Apalagi tadi asuransi itu tidak seberapa dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh bank gitu ya. Jadi dari sisi aset sendiri, dari sisi market share-nya, pangsa pasarnya gitu, exposure mereka ke masyarakat gitu, itu bank jauh lebih besar ya. Nah, jadi makanya dia dipisahkan sendiri tuh. Nah, biar enak kita fokus sendiri untuk apa ya, mengawasi gitu ya, membuat peraturan. Jadi dia sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah masalah produk gitu ya. Kalau misalkan semuanya digabung, misalkan tuh orang yang punya misalkan modal tadi 5 miliar ya. 5 miliar belum tentu cukup untuk buat bank. Tapi kalau 5 miliar mungkin dia udah bisa untuk membuat perusahaan apa, misalkan perusahaan leasing, membuat koperasi misalkan. Nah, itu ya. Jadi secara permodalan sendiri udah beda ya, udah terpisah antara bank dan lembaga keuangan lainnya ya. Jadi kalau Ibu bisa apa ya, simpulkan, Ibu jelaskan secara singkat, secara apa ya, nominal mereka tuh udah beda ya. Bank dan lembaga keuangan itu sudah beda sendiri gitu. Bank itu porsinya jauh lebih besar ya, baik dari segi permodalan maupun exposure market share mereka di sistem keuangan itu jauh lebih besar dibandingkan lembaga keuangan non bank. Makanya harus dipisah tuh biar enak mengawasinya, biar enak meregulasinya gitu ya. Masyarakat juga lebih enak membedakan nih. Oh, kalau mau produk ini ke sini lembaga keuangan bank. Oh, tapi kalau mau asuransi atau misalkan leasing, oh ini ke non bank gitu ya. Yang lembaga keuangan bukan bank. Mungkin seperti itu ya. Jadi apa ya, by number memang sudah beda ya antara bank dan lembaga keuangan non bank. Jadi memang lebih enak dikelompokkan menjadi dua ya. Oke, mungkin seperti itu. Zaldi, sudah cukup?
Jelas ya? Sudah cukup. Maaf, Pak Andri tadi ya. Andri, Oke, Bu. jelas ya Andri ya? Oke. Jelas, Ibu. Oh, ini kita ada satu lagi. Zaldi. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Nah, Bu, tadi kan sudah dijelaskan pada PPT-nya bahwa bank umum tuh masih terbagi lagi menjadi dua, yaitu bank konvensional sama bank syariah. Nah, di Oke. sini Zaldi ingin tanya Bu, apa sih Bu bedanya antara bank konvensional dan bank syariah tuh? Apa cuman ganti nama aja Bu depannya atau konsepnya juga Hmm. beda? Oke, Oke, mungkin itu oke. aja Bu. Oke, terima kasih Zaldi. Good question ya. Pertanyaan yang baik. Dan ini menurut Ibu memang perlu disampaikan karena kadang masyarakat awam ya, masyarakat awam kadang bank syariah aja sebetulnya sama aja kayak bank konven gitu ya. Nah, ini makanya ingin Ibu luruskan ya. Oke, jadi memang bank syariah dan bank konvensional ya, ya sama-sama bank umum jatuhnya ya. Mereka sama-sama bank umum yang tujuan utamanya memang mencari keuntungan. Namanya bank umum, bank komersil ya, yang mencari keuntungan ya. Cuman apa bedanya Bu, bank syariah dan bank umum? Apakah di bank syariah kalau joke-nya itu bank syariah paling cuma ada bismillah aja gitu. Enggak seperti itu ya. Ada banyak perbedaan utama, ada banyak perbedaan ya. Ini beberapa perbedaan utama itu adalah dari sisi struktur organisasinya ya. Kalau di bank syariah, di bank umum itu mungkin dari direktur ya, komisaris, di situ. Jadi direktur, kemudian ada pengawasnya komisaris, itu bank konvensional. Tapi kalau bank syariah tidak sampai di komisaris saja gitu. Ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Ada yang namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah, jadi di atas direktur itu tidak hanya komisaris saja gitu, masih banyak pengawas yang lainnya. Ada DPS-nya, ada DSN lagi gitu ya. Nah, itu. Dan itu mereka memastikan bahwa bank syariah ini betul-betul beroperasi sesuai syariat Islam gitu ya, prinsip-prinsip Islam ya. Oke, itu yang pertama. Jadi pertama dari struktur organisasi sudah beda. Kemudian yang kedua dari sisi produk yang dia jual gitu ya. Produk yang dia jual kalau bank konvensional mereka nggak punya akad ya. Jadi kalau kamu minjam uang ke bank gitu ya, sistemnya ya pinjam meminjam, kamu minjam uang dikembalikan dengan bunga sekian gitu ya. Nah, kalau di bank syariah, dia di setiap produk mereka itu mereka punya akad ya. Jadi kalau kalian ke bank syariah untuk beli rumah gitu ya, rencana pengen beli rumah ke bank syariah gitu ya, pinjam duitnya, pasti nanti dikasih ada akadnya gitu. Jadi akadnya bukan pinjam meminjam, bisa nanti akadnya ada akad murabahah, musyarakah, mudharabah gitu ya, tergantung nanti akadnya apa ya. Jadi by produknya sendiri itu udah beda gitu. Di bank syariah dia di setiap produknya ada akadnya ya, akad yang sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, itu. Kemudian juga pada saat launching produk, setiap produk bank syariah ini itu harus dipastikan mendapat persetujuan gitu. Ada fatwa MUI-nya gitu. Misalkan pengen launching produk sebuah tabungan gitu. Nah, nggak bisa langsung jual aja itu tabungan, nggak bisa langsung ditawarkan gitu ya. Harus ada dasar hukumnya gitu. Fatwa MUI-nya apa produk ini bisa di launching ya? Apakah memang boleh produk ini? Misalkan kayak pembiayaan, apakah ada fatwanya bahwa bank syariah itu boleh kasih pembiayaan ke masyarakat ya? Apakah boleh bank syariah itu mengenakan margin ya atau keuntungan ya atau selisih antara dana yang disalurkan dengan dana yang dibayarkan oleh konsumen itu? Ada nggak dasar ininya, dasar hukumnya gitu? Dasar hukumnya bukan dasar hukum konvensional ya, tapi dasar hukum syariahnya ada nggak gitu? Ada nggak fatwa MUI-nya gitu ya? Nah itu bedanya ya. Jadi secara garis besar ya, tentu nanti secara operasional juga beda sendiri ya. Jadi secara garis besar baik dari struktur organisasi, kemudian produknya sendiri gitu ya, sifat produknya gitu ya, bahwa dia di bank syariah ada akad, kemudian yang ketiga cara mereka menjual produknya gitu yang nggak bisa langsung dijual bebas tapi harus disetujui oleh harus berdasarkan fatwa MUI ya, ada dasar hukumnya gitu ya. Itu yang sudah membedakan sendiri ya. Jadi sebenarnya banyak ya. Banyak, cuman secara garis besar mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin minggu depan
Ibu carikan informasinya lagi, Ibu tambahkan lagi ya kalau ada ya. Oke, mungkin ini akhir dari perkuliahan kita. Kalau sudah tidak ada, sepertinya tidak ada lagi yang raise hand ya, mungkin Ibu cukupkan dulu untuk materi hari ini. Kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan nanti kita buatkan di LMS kita ya, di e-learning kita ada fitur diskusi. Silahkan kita bisa lanjutkan diskusinya di fitur e-learning tersebut ya. Nanti Ibu akan jawab di sana. Atau bisa disimpan untuk pertemuan minggu depan ya. Oke. Kemudian materi hari ini sudah Ibu upload di e-learning ya. Silakan nanti kalau ingin mendownload materinya, silakan bisa diakses di e-learning kita, e-learning Unsri. Kemudian presensinya juga jangan lupa diisi di e-learning Unsri ya. Oke. Jika tidak ada lagi, kita cukupkan pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.